Indonesia, apa kabar? Saya Anya Dunov kembali menyapa Anda di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, yang namanya pernikahan itu kan menyatukan dua kepala. Really? Hanya dua kepala? Antara kepalanya suami dengan kepalanya istri? Jangan salah. Kita tahu bersama pernikahan itu menyatukan dua keluarga untuk menjadi satu jalan yang serasi. Nah, sekarang timbul pertanyaan saya adalah bagaimana kalau dua keluarga besar itu berasal dari dua kebudayaan yang berbeda? Misalnya Indonesia Timur ketemu dengan Indonesia Barat. Jadinya kan saya ingin mengetahui kalau ada pernikahan dari dua kebudayaan bisa berjalan selaras, kita harus tahu apa rahasianya, apa kuncinya. Nah, pada kesempatan Kumpul Keluarga kali ini saya menghadirkan satu keluarga yang sudah sukses menyatukan dua kebudayaan dari dua keluarga besar menjadi selaras, menjadi satu harmoni dalam satu rumah tangga kebersamaan. Langsung saja keluarga Indonesia, saya akan hadirkan keluarga dari Papa Billy, Mama Berna bersama Laitare dan Ransiki. Hai, selamat datang. Halo. Ini dia nih keluarga multicultural kita. Hai Siki, apa kabar? Halo. Wah, luar biasa. Hai Tare, apa kabar? Cantik banget sih kamu. Ih, sini. Papa Billy, Ya, apa kabar? baik. Silakan duduk. Ya. Ini menarik sekali kebersamaan kita. Karena ini adalah sesuatu yang banyak terjadi, tapi banyak yang tidak mempersiapkan diri. Sambil kita mencari inspirasi dan informasi dari keluarga Papa Billy dan Mama Berna, saya akan juga menghadirkan, siapa lagi kalau bukan sahabat saya sejati, Aunty Jovita. Hai Aunty. Kompak sekali baju kita hari ini. Sudah banget. Mari kita duduk ya Aunty. Nah, langsung saja sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi bersama dengan keluarga Papa Billy dan juga Mama Berna, kita lihat dulu yuk video keseharian bersama dengan mereka. Berawal dari ketertarikannya akan budaya Indonesia bagian timur membawa Veronica Bernadian Ekayani atau biasa dipanggil Berna, bertemu pasangan hidupnya Willem Carolus Christophersen Tamnge atau yang eksis dengan nama Billy Beatbox. Meski lahir dan besar di Jakarta, Berna tetap mengakui bahwa dirinya merupakan orang Jawa Tulen. Begitupun Billy yang berasal dari suku Kei, lahir dan tumbuh besar di Maluku. Keduanya dipertemukan di Jakarta hingga kini berkeluarga dan memiliki dua buah hati, yaitu Tare dan Riziki. Beradaptasi dengan budaya tempat asal Billy bukanlah suatu hal yang sulit bagi seorang Berna. Sampai-sampai nih pemirsa, putra dan putri Berna pun bertanya-tanya kebenaran asal-usul sang mama. Begitu juga Billy yang terbiasa bergaul dengan lingkungan dari berbagai suku. Bagi pria 42 tahun ini tidak sulit untuk menyelaraskan pola pikir dengan sang istri tercinta. Wow, jadi dari Jawa ketemu dengan Maluku atau Papua nih Papa Billy? Aslinya sukunya dari Maluku Tenggara. Maluku Cuman Tenggara. karena Opa itu dari zaman Belanda sudah di Papua, jadi saya mengakunya orang Papua. Waduh. Karena ibu saya juga orang Papua. Baik, jadi ini lebih ngelotoknya dari Iya, Papuanya ya? Campur-campur, Maluku campur Papua, sekarang campur Jawa lagi. Campur Jawa lagi. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih bagaimana pertemuan dari dua Papa Billy dengan Mama Berna ini dan apa kesan-kesan awal pada saat bertemu? Ya, kalau awalnya ketemu itu kita ketemu tuh di kampus. Oke. Kami kuliah di kampus yang sama, tapi Billy itu jurusannya beda. Dia di Fakultas Teknik, kalau saya di Visipol. Dulu tuh memang dia udah cukup terkenal karena beatboxnya dia kan. Jadi memang Bintang kampus nih. betul. Jadi orang-orang tahu Billy Beatbox gitu kan. Kebenaran juga aku memang panitia acara-acara fakultas kan. Jadi minta Billy untuk ngisi lah di acara. Itu awalnya Seringnya tuh. begitu. Jadi ya kenalan terus bantuin dong. Bang Billy bantuin dong. Gimana kok mau bikin acara nih gitu. Perform dong pelayanan ya. Ya udah dari situ aja jadi suka kontak-kontak. Tapi ya emang temenan aja sih di situ awal-awal gitu.
Kapan momentum bunga-bunga cinta itu terlihat? Siapa duluan yang tertarik dengan siapa? Papa Billy? Kalau orang Jakarta bilang yang nembak duluan siapa ya? Iya. Benar sekali itu. Kalau yang nembak duluan memang saya. Kebetulan karena memang apa yang dia geluti adalah hubungannya dengan anak-anak ya, sosial terutama ya. Jadi ya tertariknya dari situ. Belum lihat keluarga belakangnya, masih belum pribadi aja. Pribadinya. Nah ini yang menarik gitu. Pas ketemu pertama kali, kan biasanya kan kalau kita nih dikasih wejangan adalah kalau bisa cari yang satu suku lah gitu. Supaya adaptasi dua keluarganya tuh nggak kaget-kaget banget. Nah Papa Billy yang sangat Papua, terus ketemu Mama Berna yang sangat Jawa nih gitu ya. Itu nggak kaget? Kalau untuk suku sih saya tidak terlalu mikirin ya, karena ibu saya atau keluarga ibu saya itu memang kecilnya juga di Jogja. Bahkan ibu saya bisa bahasa Jogja yang halus. Wah, bahasa Jawa yang halus itu bahasa bisa? Jawa yang halus. Jadi ya mungkin sama akhirnya mungkin tercipta di dalam pikiran saya sama keluarga saya bahwa ya mungkin suku sama bahasa itu nanti belakangan kita bisa belajar. Belajar dia punya kebiasaan, bahasa dan lain-lain itu ya sambil berjalan aja. Jadi dari keluarganya Papa Billy tidak pernah ada masalah dengan keragaman dan perbedaan? Selama ini tidak. Wah, luar biasa. Mama Berna bagaimana? Ya, waktu itu sempat juga waktu masih pacaran sama Billy tuh mamah gitu sempat berkali-kali nanya sih. Udah yakin? Gitu. Bener deh gitu, nanya. Terus sempat malah pernah nanya gini. Coba dicek dulu bibit bebet bobot ya kan, harus cek. Tapi ceknya lebih ke begini. Jangan takutnya udah punya anak di kampung. Agak susah nariknya ya. Masih ingat nggak pertama kali diajak berkenalan dengan keluarga besar? Waktu itu datang ke rumahnya Berna dulu. Oh, oke. Keluarga saya kan masih di Papua. Oh, jadi Papa Billy dulu nih masuk ke keluarganya Mama saya datang Berna. memperkenalkan diri. Itu gimana? Waktu itu ya deg-degan aja ketemu sama orang tuanya Berna ya. Bagaimana kalau ngobrol mungkin cuman berlaku aja seperti anak muda kepada orang tua kan, berusaha sopan. Sama nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang aneh-aneh ya udah dipikirin dulu apa yang mesti dijawab atau apa begitu. Udah siap beberapa skenario ya. Anti, ini menarik sekali Anti. Seperti yang tadi aku sempat omongin gitu loh, banyak hubungan itu gagal karena pihak keluarga sudah takut kalau menghadapi keluarga besar yang benar-benar background kebudayaannya beda, sukunya beda. Nah, apa hal-hal yang harus diperhatikan? Kalau misalnya kita ternyata memilih bahwa jodoh kita nih kayaknya memiliki perbedaan suku, ras, kebudayaan, apa yang harus jadi perhatian ke kita sebelum mungkin kita mulai dari bawa ke keluarga? Nah, memang setiap budaya, setiap daerah ataupun apapun itu pasti ada karakteristik ya kan, sehingga pada saat kita ingin memilih pasangan dengan budaya tertentu, orang tua udah langsung mengkotakkan nih, oh dia keras loh, dia kan suka bentak-bentak loh, dia seperti ini loh. Tapi sebetulnya semakin kesini kan era globalisasi juga semakin luas ya, jadi sehingga kesini pun sebetulnya generasi-generasi yang sekarang ini lebih open, dan kemudian yang tadi karakteristik yang dikotakan itu juga tidak sekaku atau saklek seperti dulu, tapi sudah semakin melebur. Tapi walaupun memang ya akan ada nih bawaan dari karakter-karakter tersebut. Nah, sehingga pada saat penyesuaian itu harus dilakukan, maka yang pertama memang memperkenalkan terlebih dahulu nih, ya kan. Setelah itu baru nih ke arah yang selanjutnya, misalnya tadi toleransi, ya kan, bisa nggak dengan perbedaan itu kita toleransi. Dan yang paling penting adalah saling menghargai keberagaman tersebut. Nah, sisanya saya setuju sekali dengan Papa Billy tadi ucapkan. Begitu berjalan, ya nanti ada apa yang baru itu yang diadaptasi dan kemudian kita terima. Kalau memang nggak bisa, ya kita komunikasikan, cari jalan tengahnya. Wah, menarik sekali. Nah, itu dia kata kuncinya ya. Mengkomunikasikan perbedaan itu dan menjadi jalan tengahnya. Nah, kita akan coba kupas lebih dalam lagi keluarga Indonesia sambil kita akan lihat bagaimana kekompakan dari hubungan yang dimiliki oleh Papa Billy dan juga Mama Berna dalam menyatukan perbedaan itu semua dan saling mengenal
satu dan sama lain. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Episode kali ini menarik sekali ya, dan mungkin relate banget dengan Anda keluarga Indonesia, di mana dua kebudayaan berbeda bisa bersatu dalam satu rumah tangga dan bisa selaras. Kita tapi pengen tahu, kalau dari ceritanya sih kayaknya semua hambatan, tantangan sudah teratasi. Dalam 10 tahun pernikahan, 15 tahun perkenalan, tapi kita ingin tahu apakah kekompakan, harmonisasi mereka itu bisa terlihat dalam games yang berikut ini. Siapkan diri Papa Billy dan Mama Berna. Oke, saya akan melemparkan pertanyaan, nanti sama-sama dijawab tidak dengan berkata-kata tapi dengan tulisan. Kita lihat jawabannya sama apa enggak ya Anti ya. Apa bahasa daerahnya mari makan untuk bahasanya Papa Billy? Mari makan dengan bahasa Papua. Yo. Ini biasanya kan kalau ada calon mantu datang kan udah keluar tuh bahasanya tuh. Ya. Jadi sih bakal sering terdengar sebetulnya. Benar. Oke, sudah siap? Jangan bersamaan. Saya mau buka Mama Berna dulu. Kan ini tantangan buat Mama Berna. Oke, baik. Mama Berna 3, 2, 1. Mari tong makan. Apakah benar demikian? Papa Billy silahkan. Sumakan kah? Yang ini perintah, yang ini pertanyaan. Jadi awalnya sumakan kah? Mari tong makan. Ini nyambung, saling mengisi. Benar sekali. Oke. Berikutnya coba tuliskan salah satu lagu daerah dari daerahnya Mama Berna. Apa ya? Yang mana? Aduh, kalau lagu ini nih lagu daerahnya Mama Berna banget nih. Oke, siap? Siap. Oke, Papa Billy dulu tunjukkan. Cublak suweng. Kalau Mama Berna? Beda lagi. Bengawan Solo. Yening Tawang. Oke, nah kalau Papa Billy menyanyikan lagu Cublak Suweng kayak gimana? Kayak gini. Cublak suwengnya tinggalan tar membuka tudung kudal pagempong lerak lere sopong oyu dele ake sir pong dele gopong sir pong dele gopong. Wah, bener nggak tuh bahasanya? Bener. Walah, jadi pas bener. Tapi kalau dengar sepitas-sepitas gini agak kurang seru. Saya ingin melihat nih perpaduan suami istri yang luar biasa ini ya, keluarga Indonesia ya. Ngelihat kemampuan beatboxnya dari Papa Billy, lalu suara merdunya Mama Berna. Saya ingin berdua perform sebuah lagu yang menceritakan kebersamaan. Mau itu lagu cinta bersama, lagu favorit bersama. Pokoknya kolaborasi hasil cinta bersama dalam harmonisasi lagu yang begitu indah. Dari tadi dengerinnya terhanyut soalnya. Bener. Langsung aja. Mana ada mic nggak? Ada mic di situ? Ada. Masing-masing ada mic. Saya ingin sekali ngelihat. Pastikan keluarga Indonesia juga ingin lihat. Langsung aja kita saksikan harmonisasi dari Papa Billy dan Mama Berna dalam perpaduan indah penampilan yang satu ini. Wongkong ngene kok dibanding-banding saing ke yo mesti kalah. Aku yo ora mampu mung sakuatku mencintaimu. Mengharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu.
beberapa kali aja bareng. Pas ada event aja, pas ada Tapi ini gila bener. Apa ya, wujud saling melengkapi itu terlihat sekali ya di sini ya Anti ya. Benar-benar saya ngelihatnya tuh yang namanya orang bilang perbedaan itu kan menjadi masalah, tidak dirasakan di sini. Perbedaan itu justru menjadi jembatan bagi Mama Berna dan Papa Billy untuk saling mengisi satu sama lain. Anti, apakah ini salah satu wujud bagaimana cara atau hasil bagi dua perbedaan bisa menjadi satu, atau bagaimana Anti ngelihatnya? Ternyata ini kompak banget. Makanya kadang tuh nggak menjamin loh yang satu budaya itu pasti kompak dan yang berbeda budaya itu nggak cocok atau banyak perbedaannya. Nggak juga, ya kan, kita bisa lihat di sini contohnya begitu saling mau belajar satu sama lain, saling respect, saling menghargai, kemudian juga saling mendukung, toleransi yang tinggi, kemudian ini dibalut dengan tadi sebuah pernikahan dan akhirnya di dalam pun mereka banyak sekali melakukan kebersamaan dan contohnya klub nih hobinya misalnya dalam hal nyanyi plus beatbox. Nah tentunya memang ini harus diusahakan dan dicari terus gitu. Jadi semakin sering kita kemudian melakukan adaptasi, toleransi, dan kalau dalam keluarga misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu atau hobi-hobi tertentu yang sama, nah itu akan semakin saling melengkapi dan matchingkan tadi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ini perbedaan yang ada di salah satunya, sering rumah tangga itu menjadi timbul konflik pada saat parenting harus masuk. Saat anak hadir dalam rumah tangga, nah pola asuh, pola didik, keinginan cara mengasuh anak, apa value yang ditanamkan ke anak, apalagi dari dua culture yang berbeda ini sering menjadi kendala. Boleh dong berbagi tips, Mama Berna, bagaimana pola parenting yang diterapkan untuk Tare dan juga Siki? Mengingat ini culture orang tuanya kan berbeda banget kan. Ya, gimana tuh diskusinya seperti apa yang dipilih? Kalau kayak parenting sih memang, ini masih belajar terus sih ya. Semakin anak-anak usianya bertambah, karakternya juga semakin kebentuk. Belajar lagi gitu kita juga orang tuanya untuk melihat anak-anak. Jadi pertanyaannya, kalau Tare dan Siki ditanya, kamu asalnya dari mana? Jawabnya apa nih? Ayo, ini ada Papua dan ada Jawa, ada Maluku, ada banyak sekali. Jadi kalau ditanya apa jawabnya? Ya kita sudah menjelaskan kepada mereka kalau bapaknya dari mana, terus mamanya dari mana. Terus ya interaksi kita dengan mereka, dengan keluarga besarnya kita juga kayak entah WhatsApp pada saudara-saudara di Papua atau bertemu langsung dengan saudara-saudara yang ada di sini. Jadi mungkin sebenarnya mereka harusnya tahu ini saudara saya. Apalagi kalau kita pernah pergi ke tempat keluarga kita, baik yang di Jawa atau di sekitar kita di sini, maupun kita pernah ke Papua juga. Nanti setelah itu ya mereka tahu, oh saya di Papua sama Jawa. Kalau misalnya buat lucu-lucuan kayak Siki beberapa waktu tiba-tiba dia bilang saya namanya Ucok gitu, orang Batak gitu. Ya udah biarin. Tapi kita udah kasih tahu. Oke. Aduh luar biasa sekali kebersamaan kita. Untuk itu makanya keluarga Indonesia jangan kemana-mana. Banyak cerita menarik, banyak inspirasi, dan banyak tips and triknya ya Anti ya. Bagaimana bisa berjalan harmonis apabila Anda dan pasangan Anda berasal dari dua suku, dua kebudayaan, atau bahkan mungkin ada juga dua agama yang berbeda. Bagaimana menyelaraskannya? Jangan kemana-mana, kita masih lanjut lagi. Setelah ini tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Baik keluarga Indonesia, kembali lagi bersama dengan kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Episode yang sangat menarik karena ternyata perbedaan itu malah bisa menjadi kekuatan apabila dipadu-padankan dengan sangat harmonis. Tapi dalam perjalanan ini tentunya ada banyak asam garam dunia yang harus dirasakan. Ada perasaan mengalah, ada perasaan tidak menerima untuk sesuatu perbedaan itu. Hal-hal yang mungkin belum sempat terungkap dalam 10 tahun kebersamaan mereka dalam lembaga pernikahan. Kesempatan ini saya ingin hadirkan, inilah ungkapan hati dari Papa Billy dan Mama Berna.
Pesannya saya buat Berna ya, jadi ibu yang penyayang dan bijaksana untuk anak-anak, juga tetap seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kerja keras, rajin, semuanya untuk anak-anaknya kita. Kita sebagai suami istri ya, kita tetap akan menjadi suami dan istri sampai kapanpun. Yang penting hidupnya kita untuk anaknya kita. Mereka yang paling utama. Untuk Bapak Billy, terima kasih karena kamu juga mau menerima aku dengan segala kekurangan. Mungkin kamu bisa menyebutnya ini aku kurang sabar atau apa gitu ya, khususnya buat kepada suami dan anak. Tapi sebenarnya mungkin kita harus lebih banyak lagi ngobrol, berkomunikasi. Aku bersyukur punya Billy yang juga nggak terlalu banyak mau cerewet dengan kamu nanti bekerja kayak gini-gini, pulang untuk gini-gini, nggak. Pokoknya dia tuh benar-benar mengizinkan aku untuk kembali bekerja gitu kan. I love you Billy, sarangnya pokoknya sama-sama terima aku dalam suka dan duka sampai maut memisahkan. Apa kunci-kunci kehidupan apabila kita memilih pasangan hidup yang benar-benar memiliki latar belakang, budaya, segala hal yang memang berbeda dengan kita? Oke, kita belajar dari tamu spesial kita hari ini tentang tentunya perbedaan budaya, dan itu disatukan dalam sebuah pernikahan yang menjadi harmonis tentunya hari ini. Dan yang kita pelajari di sini banyak sekali ya, tapi yang utama adalah bahwa di dalam perbedaan itu satu, akan ada toleransi yang pasti. Kemudian saling mau belajar satu sama lain. Dan kemudian juga tentunya respect itu juga harus ada, saling menghargai. Dan yang keempat paling penting adalah komunikasi. Itu kata-kata kunci yang kita bisa petik dari hari ini. Benar, luar biasa ya. Satu hal yang kita rasakan di sini bagaimana tanpa disadari oleh Mama Berna dan juga Papa Billy, kita terinspirasi bahwa mereka mengetahui perbedaan itu. Tapi bukan itu menjadi penghalang mereka untuk bersama, justru itu menjadi daya lekat bagi mereka untuk ini adalah kekuatan kita untuk membangun rumah tangga bersama. Terima kasih Aunty Jo. Papa Billy, terima kasih. Tari, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih Mama Berna. Terima kasih Siki sudah hadir juga di sini. Semoga kedamaian, harmonisasi yang kita persembahkan hari ini bisa menular kepada Anda dan menjadi inspirasi untuk Anda menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Saya Anya Dunov pamit, kita berjumpa lagi lain kesempatan. Sampai jumpa.